Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya Pendeta Yohan Karel Irot, Pendeta Emeritus yang berdomisili di Tomohon, Sulawesi Utara. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 14-18. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami istirahat pada malam dan bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan renungkan, dan mampukan hamba-Mu untuk dapat memberitakannya seturut kehendak-Mu. Pagi hari ini kami semua sudah siap mendengarkannya. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya baca demikian. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pemberitaan ini terus diberitakan, tetapi sayang, dan harus diakui bahwa pemberitaannya kadang menghadapi tantangan atau halangan. Hal itu juga yang terjadi pada saat Timotius memberitakan firman Tuhan di kota Efesus. Ada pengajar sesat yang mengajarkan tentang kebangkitan, tetapi berbeda dengan pengajaran gereja. Yang pertama, ada yang mengajarkan bahwa kebangkitan itu sudah berlangsung ketika pembaptisan. Dan pada pembaptisan itu, orang percaya bangkit kembali. Yang kedua, ada pemahaman bahwa kebangkitan itu tidak lebih dari yang hidup pada anak-anak kita. Jadi kebangkitan yang mereka ajarkan bukan kebangkitan sesudah kematian, melainkan kebangkitan itu sudah berlangsung. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan itu akan terjadi ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Orang yang percaya kepada Yesus
akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal, hidup damai bersama Allah di surga. Jadi pengajaran mereka jelas bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, penyesat tersebut ya dapat muncul di mana saja, dapat hadir di gereja di mana saja untuk menyesatkan orang yang percaya pada Yesus. Karena itu pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius juga menjadi pesan bagi kita semua. Pertama, bahwa jangan suka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Ya, kalau orang suka bersilat lidah, membingungkan orang, mengacaukan orang. Yang kedua, usahakanlah supaya layak di hadapan Allah dan tidak usah malu berterus terang menyampaikan kebenaran bahwa kebangkitan orang yang percaya kepada Yesus akan terjadi setelah kematian, dan itu terjadi pada saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk membangkitkan orang yang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal, hidup damai sejahtera bersama Allah di sorga. Yang ketiga, hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Hindari itu omong kosong. Nah, kira firman Tuhan ini akan menuntun kita dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Dan karena itu, untuk kita hati-hati dengan para pengajar atau pemberita firman. Hati-hati kalau itu bertentangan, jangan-jangan itu bertentangan dengan ajaran gereja. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Kiranya boleh tertanam di hati kami, menuntun kami, menguatkan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan Pastori dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.